Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dinama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqina fi ilmi wa alimna at-ta'wil. Syukur alhamdulillah kita hari ini bertemu dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, dan hari ini kita akan belajar tentang forward and backward chaining. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kemarin kita juga sudah belajar logistic regression dengan menggunakan tools SPSS. Hari ini kita akan lebih belajar kepada forward and backward chaining. Nah, ini adalah logika untuk bagaimana kita menemukan masalah dengan melalui jalan ke depan atau menilik permasalahan ke belakang. Forward and backward chaining adalah suatu metode inferensi ya. Dalam artian adalah proses yang digunakan dalam sistem pakar untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang telah diketahui. Jadi basic daripada inferensi ini, kita sudah mengetahui permasalahan yang sudah ada, juga beberapa alur dalam penyelesaian masalah. Makanya dalam teknik inferensi ini kita akan menemukan ada inferensinya, yaitu inputan atau permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian expert sistemnya itu akan didasarkan pada knowledge base, sehingga di situ peran inference engine-nya itu bisa bekerja. Jadi atas landasan sistem pakarlah keilmuan atau permasalahan itu bisa diselesaikan. Sehingga dalam lingkungan tersebut, jika kita sudah punya expert system, itu outputnya bisa berupa A atau B dari beberapa masukan yang diinginkan. Inference engines merupakan modul yang berisi program tentang bagaimana mengendalikan proses reasoning. Kebanyakan dari permasalahan yang ada, kita bisa melihat bahwa sistem pakar itu didasarkan pada keahlian seseorang atau keahlian kita dalam menyelesaikan masalah, sehingga dengan adanya misalnya aturan-aturan atau premis-premis itu akan menghasilkan suatu kesimpulan akhir daripada suatu pertanyaan yang dilontarkan ke dalam sistem pakar. Kemudian kita akan mengenal tentang reasoning. Reasoning adalah proses bekerja dengan pengetahuan fakta dan strategi pemecahan masalah untuk mengambil suatu kesimpulan, atau bisa dijadikan sebagai berpikir dan mengambil kesimpulan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa peran daripada sistem pakar itu sangat didasarkan pada premis-premis atau aturan-aturan yang telah dibuat. Dengan adanya premis-premis tersebut, 99% bahkan 100% ya, program akan bekerja sesuai dengan instruksi apa yang ada dituliskan didasarkan pada knowledge base sistem pakar tersebut. Beberapa macam daripada reasoning. Yang pertama adalah deduktif. Reasoning deduktif untuk mendeduksi informasi baru dari hubungan logika pada informasi yang telah diketahui. Misalnya, ketika seseorang melihat kondisi dengan hujan, maka dapat diimplikasikan jika kita akan basah kuyup jika berdiri di tengah-tengah hujan deras. Ya kan? Implikasinya itu kita akan basah kuyup jika berdiri di tengah-tengah hujan deras, atau A menjadi B. Akan basah kuyup jika berdiri di tengah hujan deras. Aksiomanya atau kondisinya, saya berdiri di tengah-tengah hujan deras, maka dapat dipastikan bahwa saya akan basah kuyup. Itu adalah deductive reasoning.
Kemudian ada inductive reasoning. Inductive reasoning untuk mengambil kesimpulan umum dari sejumlah fakta khusus tertentu. Misalnya adalah kelinci di kebun binatang Ragunan makan wortel. Kemudian premis kedua, kelinci di kebun raya Bogor makan wortel. Kesimpulannya apa? Semua kelinci makan wortel, misalnya seperti itu. Padahal ada juga kelinci yang makan kol atau makan rumput dan yang lain sebagainya. Bisa diasumsikan bahwa semua kelinci itu akan makan wortel. Kemudian ada abductive reasoning, merupakan bentuk dari proses deduksi yang mengizinkan inferensi plausibel. Plausibel berarti bahwa konklusi mungkin bisa mengikuti informasi yang tersedia tetapi juga bisa salah. Misalnya, tanah akan basah jika terkena hujan. Aksiomanya tanah menjadi basah. Konklusinya, apakah saat ini hujan? Belum tentu, bisa juga disiram air gitu ya. Jadi menggunakan abductive reasoning ini bukan berarti dia selalu benar, tetapi ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan. Kemudian analogical reasoning. Analogi untuk membantu memahami situasi baru atau objek baru. Kemudian dia akan menggambarkan analogi antara dua objek atau situasi, kemudian melihat persamaan dan perbedaan untuk memandu proses reasoning. Misalnya, Teguh telah bekerja dengan baik. Teguh mendapat kenaikan jabatan. Kemudian ada pertanyaan, Ali telah bekerja dengan baik. Oleh sebab itu, Ali mendapat kenaikan jabatan misalnya. Nah, itu adalah analogical reasoning, sesuatu yang didasarkan pada dua objek atau situasi yang sama. Kemudian ada common sense reasoning. Melalui common sense atau pengalaman, manusia belajar untuk memecahkan masalahnya secara efisien. Dalam sistem pakar dapat dikategorikan sebagai metode heuristik. Misalnya, jika dipanaskan, besi akan memuai. Jika dipanaskan, tembaga akan memuai. Jika dipanaskan, emas pun akan memuai. Dan begitu pula jika dipanaskan, aluminium juga akan memuai. Kemudian, kalau logam dipanaskan, sudah dapat dipastikan logam akan memuai. Misalnya, ada premis lagi. Si A akan diam jika marah. Saat ini, si A marah. Berarti dapat disimpulkan si A saat ini diam. Begitu. Karena dia kalau marah, dia pasti diam. Begitu. Itu bisa terjadi ya. Itu adalah beberapa macam dari reasoning. Kemudian ada resolusi. Resolusi adalah strategi inferensial yang digunakan pada sistem logika untuk menentukan kebenaran dari suatu assertion atau penegasan. Metode resolusi mencoba untuk membuktikan bahwa beberapa teorema atau ekspresi sebagai proposi P adalah benar dengan memberikan sejumlah aksioma dari masalah tersebut. Jadi resolusi ini adalah cara untuk menentukan kebenaran dari suatu penegasan. Dalam resolusi kita akan mengenal istilah proof by refutation. Adalah suatu teknik yang ingin membuktikan bahwa resolusi P tidak dapat menjadi true, atau simbol ini biasanya negasi P tidak dapat menjadi benar. Kemudian kita akan mengetahui bahwa
resolvent merupakan ekspresi baru yang muncul dari metode resolusi yang merupakan gabungan union dari aksioma yang ada dengan teorema negasi. Jadi ada proof by refutation, kemudian ada resolvent. Keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda, di mana proof by refutation dia akan membawa suatu negasi yang tidak dapat dikatakan benar, tetapi kalau resolvent dia adalah union dari aksioma dengan teorema negasi. Misalnya, ada aksioma A menjadi B. Dia bisa jadi B menjadi C. Maka negasi A akan menjadi C. Resolvent tersebut kemudian ditambahkan pada list dari aksioma yang akan menghasilkan resolvent baru. Proses ini berulang sampai menghasilkan suatu kontradiksi. Jadi awalnya dia A, B, dan B menjadi C, maka negasi A bisa menjadi C. Berikutnya kita akan mengetahui tentang inferensi dengan aturan forward and backward chaining. Yang pertama, inferensi dengan rules merupakan implementasi dari modus ponens yang direfleksikan dengan mekanisme pencairan. Jadi dia karena berbasis aturan atau premis, maka dia akan disesuaikan atau dicari sesuai dengan premis yang ada. Dengan demikian, jika pernyataan itu tidak ada dalam premis, maka dia tidak akan menghasilkan suatu jawaban. Begitu juga dengan jika pernyataan itu salah, maka dia akan menghasilkan jawaban sesuai dengan pernyataan yang salah. Kemudian firing rule, bila mana semua hipotesis pada rule bagian if memberikan pernyataan benar. Jadi kalau jika hujan, dia akan basah. Jika panas, dia akan kering. Kayak gitu. Saat ini hujan, berarti dia basah jawabannya. Kemudian, dia dapat mengecek semua aturan pada knowledge base dalam arah forward maupun backward. Jadi, dia bisa diceknya secara maju ataupun mundur. Proses pencarian berlanjut sampai tidak ada rule yang dapat digunakan atau fire, atau sudah sampai sebuah tujuan atau goalnya tercapai. Dia akan selalu mencari proses pencarian sampai tujuannya itu dia dicapai. Biasanya algoritma untuk forward and backward chaining ini bisa digunakan pada aplikasi chatbot misalnya. Dia dari pertanyaan dia akan di-generate kedekatan dari pertanyaan itu, kemudian akan dicarikan suatu jawabannya. Kemudian ada dua metode dalam inferensian dengan aturan, yaitu forward chaining atau data driven dan backward chaining atau goal driven. Jadi yang pertama itu dia akan didasarkan pada data yang akan dilaluinya, kemudian yang backward itu adalah goalnya apa. Pertama kita mengenal tentang backward chaining atau pendekatan goal driven. Jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang sempit dan cukup dalam, maka gunakan backward chaining. Jadi ibaratnya kita akan menemukan tujuan itu dalam bentuk pohon. Maka banyak sekali cabang-cabang yang akan kita lalui untuk menentukan di mana misalnya buah atau jawaban daripada pertanyaan yang kita masukkan tersebut. Maka kita harus selalu merouting ke mana dia. Nah, pertanyaan atau permasalahan ini sangat cocok jika bentuknya adalah menghasilkan tree yang sempit dan cukup dalam. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau
mungkin analogi-analogi yang terkandung dalam suatu premis itu sendiri. Dia bisa bersifat induktif. Pertanyaan ini bisa secara langsung untuk bisa kita recovery atau kita ambil jawaban daripada suatu pertanyaan ini. Kemudian dia bisa bersifat mundur ke belakang dari goal atau noda tujuan bergerak ke keadaan awal. Sama dengan ketika kita mengetahui buah dari X, kita akan bisa merunut dia berasal dari cabang yang mana, kemudian dia dahan besarnya yang mana, kemudian pohonnya yang mana, seperti itu. Kemudian untuk kasus backward chaining melalui pendekatan goal driven, ini biasanya digunakan untuk mendiagnosa sebuah permasalahan, misalnya disebabkan oleh apa yang menjadi penyebab, dan yang lain sebagainya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bisa menggunakan metode daripada backward chaining. Contoh misalnya, kita berada di Bekasi saat ini, dan kita akan pergi ke Monas, tetapi tidak ada kereta kan yang langsung pergi ke Monas dari Bekasi. Jadi kita harus menemukan kereta yang melalui jalur sekitar Monas. Misalnya, kita akan naik di Bekasi, atau kalau saya di Cibitung, kemudian saya akan menuju ke Jatinegara, kemudian akan oper kereta menuju ke Juanda misalnya, agar bisa ke Monas, atau juga bisa sebelum stasiun Juanda ya, juga bisa. Seperti itu. Itu adalah permasalahan dari backward chaining. Kemudian ada contoh kedua, ketika printer kita tidak mau mencetak, maka kita akan mencari tahu mengapa printer tersebut tidak mau mencetak. Oh, ternyata belum dicolokkan. Ternyata dia tidak ada kertasnya. Ternyata listriknya mati. Bisa jadi seperti itu. Kemudian forward chaining. Dia, mohon maaf ada terjadi kesalahan ya, itu bukan pendekatan goal driven, tetapi dia adalah multiple inferensi. Jika klausa premis sesuai dengan situasi bernilai true, maka proses akan mengaset konklusi. Jadi dia kalau nilainya true, dia akan menghasilkan suatu jawaban. Kemudian dalam forward chaining ini, dia didasarkan pada data driven. Jadi ini pendekatannya adalah data driven, bukan goal driven. Ini data driven ya. Karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia dan baru konklusi diperoleh. Jadi dia berbasis pada pengetahuan-pengetahuan yang didasarkan pada informasi sebagai premisnya. Dia bersifat deduktif, maju ke depan dari keadaan awal menuju ke tujuan goal. Kemudian dia lebih digunakan untuk apa akibatnya atau mengakibatkan apa. Teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules atau premise, if, then. Jadi banyak ya. Seperti kita kalau sudah coding if, else. Kemudian jika, kemudian sampai terjadi else. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rule tersebut dieksekusi. Kalau tidak ada yang cocok, maka dia tidak ditemukan, seperti itu. Misal, contoh 1. Terdapat tabel daripada gejala COVID. Misalnya gejala batuk dan kering, itu dia diidentifikasi sebagai COVID-19 secara ringan. Tetapi kalau batuk kering disertai dengan demam dan kelelahan, dia dikatakan sebagai COVID-19 yang sedang. Jadi ada 3 rule. Dia gejalanya batuk kering, demam, dan kelelahan. Itu dia masuk
ke COVID sedang. Tapi kalau batuk kering dan demam, dia bisa jadi hanya masuk ke COVID-19 bagian ringan karena dia diketemukan batuk keringnya aja. Kemudian gejala yang terakhir, gejala berat, harus mencakup 4 komponen daripada gejala ini. Misalnya adalah batuk kering, demam, kelelahan, dan dia disertai dengan sesak nafas. Maka dapat kita bikin aturan daripada rule-nya. Jika batuk kering, kita brandnya COVID-19 ringan. Jika batuk kering dan demam dan kelelahan, COVID-19 sedang. Jika batuk kering dan demam dan kelelahan dan sesak nafas, kemudian dia diidentifikasi sebagai COVID-19 berat. Kemudian jika COVID-19 ringan, dia harus isolasi mandiri. Jika sedang, dia harus menghubungi dokter dan isolasi mandiri. Jika berat, dia datang ke rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, kemudian ada kasus Fulan menderita batuk pilek selama 4 hari. Hari berikutnya ada gejala demam dan kelelahan sehingga badan jadi lemas. Kemudian Andi menggunakan sistem pakar pendeteksi COVID-19 untuk membantu mendiagnosa penyakit si Fulan ini. Faktanya dia ada batuk pilek, demam, dan kelelahan. Nah, di sini kita akan mengetahui goal dari pada forward chaining ini, di mana kita mengetahui adanya fakta bahwa dia menderita batuk pilek, kemudian demam, dan kelelahan. Dan ketika kita cocokkan dengan sistem, maka di sini ada batuk kering, demam, dan kelelahan. Begitu ya. Jadi, batuk keringnya itu bisa kita identifikasi sebagai batuk saja. Kemudian demam dan kelelahan. Sehingga hasil daripada diagnosa sistem berdasarkan fakta, dia akan teridentifikasi sebagai dia penderita COVID sedang. Begitu. Pendekatan atau inferensi aturan ini sangat efektif, tetapi terdapat beberapa keterbatasan. Misalnya adalah semua burung dapat unta. Burung unta kasuari adalah sebuah hewan yang masuk dalam kategori burung. Kasusnya apakah burung unta bisa terbang? Konklusinya burung unta dapat terbang. Padahal dalam kenyataan yang ada bahwa burung unta atau kasuari itu adalah hewan yang tidak dapat terbang. Dia hanya bisa berlari seperti itu. Nah, jadi setiap permasalahan daripada aturan-aturan yang dibuat itu bisa jadi menjadi salah. Tergantung persepsi ahli itu seberapa dalam dia bisa mengkaji objek itu sendiri. Makanya hati-hati kalau menggunakan ini. Tidak semuanya bisa benar kayak gitu ya. Ada pengecualian seperti burung unta. Semua burung bisa terbang, kemudian burung unta atau kasuari termasuk hewan yang masuk ras burung. Kasusnya apakah burung unta bisa terbang? Pasti sistem menjawab semua burung unta tersebut dapat terbang, padahal kenyataannya adalah tidak. Fungsi dari inference engine yang pertama ada fire the rules, yaitu dia akan mengecek semua bagian atau premis. Proses pencarian berlanjut sampai tidak ada premis yang dapat digunakan atau sampai sebuah tujuan daripada goal itu sendiri tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan dan menambahkan jawaban pada working memory atau blackboard. Jadi dia akan memberikan pertanyaan kepada sistem, kemudian sistem tersebut akan menambahkan jawaban jika pertanyaan itu ada di dalam firing the rules. Kemudian dia akan mengambil fakta baru dari suatu rule dari hasil inferensi, artinya dia akan mendapatkan jawaban
dari proses kedua tadi, sesuai dengan masukan yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian dia bisa menambahkan fakta baru tersebut pada working memory, sehingga dengan adanya pertanyaan itu fakta baru terungkap. Misalnya dia sedang terkena virus atau COVID-19 kelas sedang, itu merupakan fakta baru dan bisa ditambahkan pada working memory. Kemudian dia selalu mencocokkan fakta pada working memory dengan aturan, dengan rules atau premise. Jadi setiap fakta yang ada dia selalu dicocokkan lagi. Jika ada yang cocok, maka fakta tersebut adalah firing rules tersebut. Jika ada dua rule yang cocok, cek dan pilih rule mana yang menghasilkan goal yang diinginkan. Dia kalau ada dua aturan, maka dia akan dicocokkan dengan mana aturan yang mempunyai premis atau rule yang lebih banyak. Itu akan lebih dia akan lebih sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah dia akan mengambil firing rule tadi melalui aturan yang tidak ada, atau dia akan dipilih dengan nomor yang terendahnya jika itu tidak terjadi, jika tidak ada dalam firing rules. Misalnya ternyata dia hanya sakit flu, itu bisa diidentifikasi sebagai COVID sedang. Misalnya adalah jika dia hanya sakit flu, maka bisa diidentifikasi dia hanya COVID ringan, begitu. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini tentang forward and backward chaining. Mudahan bisa memberikan pengetahuan tentang bagaimana sistem tersebut bekerja berdasarkan premis-premis yang dimasukkan oleh pengguna. Mudah-mudahan materi daripada sistem pendukung keputusan hari ini bisa bermanfaat untuk generasi yang akan datang, untuk pengerjaan atau kasus yang akan diselesaikan di masa datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.